Halo semuanya, saya Asri Nurwahyuni. Di sini saya akan memaparkan penelitian kami dengan judul Ekonomi Hijau, Literasi, Perempuan, dan Keuangan Rumah Tangga yang Berkelanjutan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh yang pertama, eksploitasi sumber daya alam dan degradasi lingkungan, dua, peningkatan emisi GRK, penyusutan hutan dan kepunahan spesies, dan yang terakhir, Indonesia rentan terhadap krisis iklim dan bencana. Tantangan implementasi pada penelitian ini yang pertama adalah ketergantungan pada energi fosil, rendahnya literasi publik tentang ekonomi hijau, dan biaya investasi yang tinggi. Peran krusial perempuan pada penelitian ini yang pertama ada pengambilan keputusan utama dalam pengelolaan rumah tangga, agen perubahan untuk praktik konsumsi berkelanjutan, dan yang terakhir, hampir 50% populasi di Indonesia. Dan ini merupakan potensi yang besar. Urgensi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang green economy di Indonesia dan bagaimana peran penting perempuan sebagai agen perubahan dalam menjaga lingkungan dan menghadapi dampak negatif perubahan iklim. Tujuan penelitian ini mengeksplorasi penerapan ekonomi hijau di Indonesia dalam memitigasi ancaman lingkungan dari gaya hidup modern serta mendorong pembangunan berkelanjutan dan kesetaraan gender. Meningkatkan pemahaman literasi tentang green economy dan memperkuat pemberdayaan perempuan dalam konteks pembangunan berkelanjutan demi mencapai kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi. Penelitian ini menghasilkan hipotesis H1, literasi green economy berpengaruh positif terhadap keuangan rumah tangga berkelanjutan. H2, green behavioral berpengaruh positif terhadap keuangan rumah tangga berkelanjutan. Dan H3, green behavioral memperkuat hubungan antara literasi green economy dan keuangan rumah tangga berkelanjutan. Hubungan antara literasi hijau dan keuangan rumah tangga yang berkelanjutan yaitu pengambilan keputusan konsumsi yang lebih bijak dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi dan lingkungan jangka panjang, serta praktik selektif, misalnya memilih produk daur ulang atau lokal yang mengurangi pengeluaran bulanan dan dampak lingkungan. Hubungan antara perilaku hijau, peran perempuan, dan keuangan rumah tangga yang berkelanjutan. Yang pertama ada kesadaran dan kebiasaan hemat energi mencerminkan sikap positif terhadap perilaku hijau karena individu memahami manfaat ekonomi dan lingkungan. 2. Kemampuan individu terutama ibu rumah tangga sebagai pengelola keuangan dalam menentukan efisiensi penggunaan energi serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial membentuk norma subjektif yang mendorong penerapan gaya hidup berkelanjutan. Moderasi perilaku hijau, peran perempuan dalam hubungan antara literasi hijau dan keuangan rumah tangga berkelanjutan. Pengetahuan ekologi tidak cukup untuk mencapai keuangan berkelanjutan kecuali jika pengetahuan tersebut diwujudkan dalam perilaku konkret pro lingkungan. Kemudian ada juga semakin kuat dan konsisten praktik perilaku hijau, semakin besar kontribusi literasi hijau dalam mendorong dan mencapai keuangan rumah tangga berkelanjutan. Kemudian, ibu rumah tangga sebagai pengelola utama kebutuhan sehari-hari memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan pemahaman ekologi ke dalam praktik keuangan. Implikasi teoritis dan praktis. Pertama, penguatan hubungan literasi, perilaku, dan keuangan berkelanjutan. Ekoliterasi dan perilaku hijau berkorelasi positif signifikan dengan keuangan rumah tangga berkelanjutan. 2. Rekomendasi program edukasi terintegrasi seperti subsidi produk ramah lingkungan, insentif praktik berkelanjutan, dan kampanye manfaat ekonomi. 3. Sinergi antar pemangku kepentingan. Diperlukan kolaborasi pemerintah, institusi, pendidikan, dan masyarakat untuk memberdayakan perempuan demi keuangan ekologi berkelanjutan. Saran kebijakan dan penelitian masa depan. Untuk peran wanita, ada pengambilan keputusan utama rumah tangga, agen perubahan praktik ramah lingkungan, dan tingkatkan literasi keuangan ekologi. Untuk bagian kebijakan, ada edukasi terintegrasi dan kampanye hijau, subsidi produk dan insentif ramah lingkungan, serta sinergi pemerintah, edukasi, dan komunitas. Untuk riset masa depan, ada perluas cakupan studi dan faktor penentu, analisis variabel moderasi dan mediasi, serta evaluasi dampak jangka panjangnya. Demikian laporan terkait penelitian kami. Terima kasih.